Selamat datang di PC Dissect, channel tempat kita membedah dunia PC dan teknologi dengan cara yang seru, jelas, dan tanpa ribet. Mulai dari ngerakit PC, bahas performa, sampai review komponen terbaru, semua kita bedah sampai tuntas. Kalau kamu penasaran gimana dunia PC bekerja, jangan lupa subscribe, karena di sini setiap komponen punya cerita. Subscribe sekarang dan mulai bedah teknologi. Kali ini kita akan bahas 10 kesalahan fatal yang sering dilakukan saat membeli VGA, alias kartu grafis. Kalau kamu mau rakit PC atau upgrade VGA, wajib tonton video ini sampai habis, biar nggak nyesel, dan dompet tetap aman. Serius deh, beli VGA itu nggak bisa sembarangan. Banyak yang kejebak, udah ngeluarin duit banyak, ternyata VGA-nya nggak cocok, performanya nggak maksimal, atau bahkan zonk. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas tuntas 10 kesalahan yang harus kamu hindari. Siap-siap catat ya guys. Kita bahas mulai dari kesalahan yang paling sepele, sampai yang bisa bikin dompet kamu nangis darah. Oke, kesalahan pertama yang sering banget terjadi adalah beli VGA cuma karena lagi tren. Misalnya, lihat streamer favorit pakai VGA X, langsung ikut-ikutan beli. Padahal belum tentu VGA itu cocok buat kamu. Ingat guys, kebutuhan setiap orang itu beda-beda. Ada yang butuh VGA buat gaming ada yang buat editing video, ada juga yang cuma buat browsing dan ngetik. Nah, kalau kamu cuma main game esports ringan, ngapain beli VGA kelas atas yang harganya selangit? Mending budgetnya dialokasiin buat upgrade komponen lain, kayak CPU atau RAM, biar performanya lebih maksimal. Jangan sampai kamu terjebak hype, beli VGA mahal tapi nggak kepakai potensinya. Intinya, sebelum beli VGA, tentukan dulu kebutuhan kamu. Mau dipakai buat apa? Game apa yang mau dimainkan? Resolusi monitor berapa? Setelah itu, baru deh cari VGA yang sesuai dengan budget dan kebutuhan. Kesalahan kedua yang nggak kalah penting adalah nggak cek kompatibilitas. Sering banget kan, udah semangat beli VGA baru, pas dipasang di PC, ternyata nggak muat di casing. Atau, PSU-nya nggak kuat, malah bikin PC mati mendadak. Nah, sebelum beli VGA, pastikan kamu udah cek beberapa hal penting. Pertama, ukuran VGA-nya. Jangan sampai kekecilan atau kegedean dibanding casing kamu. Kedua, slot PCIe di motherboard. Pastikan motherboard kamu punya slot PCIe yang sesuai dengan VGA yang mau dibeli. Ketiga, dan yang paling penting, daya yang dibutuhkan VGA. Cek TDP thermal lower VGA dan pastikan PSU kamu punya daya yang cukup. Jangan sampai PSU-nya nggak kuat, malah bikin PC nggak stabil atau bahkan rusak. Intinya, cek dan recheck dulu kompatibilitas komponen PC kamu sebelum membeli VGA baru. Jangan sampai udah terlanjur beli, malah nggak bisa dipakai. Lanjut ke kesalahan ketiga, yaitu overkill. Ini nih, kebiasaan gamers yang suka kalap. Maunya langsung ngebut main game settingan ultra FPS tinggi, tapi nggak realistis sama kebutuhan. Misalnya kamu cuma main game ringan kayak Valorant atau Mobile Legends, tapi beli VGA RTX 4090. Ya ampun, itu sih namanya mubazir. VGA sekelas itu didesain buat gaming kelas berat, rendering 3D, atau editing video resolusi tinggi. Ingat, VGA mahal nggak otomatis bikin semua game jalan maksimal. Kalau CPU kamu bottleneck, percuma aja punya VGA kencang. Malah jadi sia-sia, kayak beli Ferrari buat dipakai di jalanan macet. Jadi bijaklah dalam memilih VGA. Sesuaikan dengan kebutuhan dan budget kamu. Jangan sampai kebablasan, beli VGA overkill yang ujung-ujungnya cuma jadi pajangan. Masuk ke kesalahan nomor 4, yaitu salah kaprah soal VRAM. Banyak yang mikir, makin besar VRAM makin bagus. Padahal nggak selalu gitu guys. VRAM itu kayak RAM di VGA. Fungsinya buat nyimpen data tekstur dan model 3D. Buat gaming 1080 pixel, VRAM 6GB sebenarnya udah cukup. Yang lebih penting dari ukuran VRAM adalah arsitektur dan kecepatan memorinya. VGA dengan VRAM 8GB, tapi arsitektur lama, bisa jadi performanya kalah sama VGA VRAM 6GB dengan arsitektur baru. Jadi, jangan cuma terpaku sama angka VRAM, pelajari juga arsitektur VGA, kecepatan memori, dan bandwidth-nya. Bandingkan performa VGA dengan VRAM berbeda di game yang mau kamu mainkan. Intinya, pilihlah VGA dengan VRAM yang cukup dan performa terbaik di kelasnya. Jangan sampai salah pilih, udah beli VRAM gede tapi performanya biasa aja. Kesalahan kelima yang sering banget terjadi adalah lupa cek kebutuhan daya. Udah semangat pasang VGA baru, pas dinyalain, PC malah restart terus. Kenapa? Karena PSU-nya nggak kuat. VGA modern itu makan daya gede guys.
apalagi kalau lagi full load, kayak pas main game berat. Nah, kalau PSU kamu nggak sanggup nampung daya yang dibutuhkan VGA, ya siap-siap aja PC kamu ngambek. Sebelum beli VGA, cek rekomendasi daya dari pabrikan VGA. Biasanya, mereka nyantumin minimal PSU wattage yang dibutuhkan. Pastikan PSU kamu punya daya yang cukup, bahkan lebih baik kalau ada headroomnya. Jangan sampai menyepelekan kebutuhan daya VGA. Kalau PSU kamu nggak kuat, bisa-bisa malah bikin komponen lain ikutan rusak. Mending sedia payung sebelum hujan. Upgrade PSU dulu sebelum beli VGA baru. Lanjut ke kesalahan keenam, yaitu mengabaikan cooling dan suhu. Banyak yang lupa, VGA itu komponen yang gampang panas, apalagi kalau dipaksa kerja keras. Kalau VGA kepanasan, performanya bisa turun drastis. Pastikan casing kamu punya airflow yang baik, ada ventilasi yang cukup buat udara masuk dan keluar. Jangan sampai casing kamu kayak oven, panasnya ngejebak di dalam. Pilihlah casing dengan desain airflow yang optimal. Selain itu, perhatikan juga sistem pendingin VGA-nya. VGA dengan heatsink besar dan kipas ganda biasanya punya pendinginan yang lebih baik. Hindari VGA dengan single fan untuk workload berat, karena pendinginannya kurang maksimal. Intinya, jaga suhu VGA tetap dingin agar performanya tetap optimal. Pastikan casing punya airflow yang baik, dan VGA punya sistem pendingin yang mumpuni. Chapter 7, Benchmark, jangan tertipu angka. Kesalahan ketujuh yang sering terjadi adalah terlalu fokus di angka benchmark. Memang, benchmark itu penting buat mengukur performa VGA. Tapi, jangan cuma lihat angka semata guys. Lihat juga real-world performance-nya. Gimana frame rate di game favorit kamu? Gimana suhunya? Gimana konsumsi dayanya? Gimana stabilitasnya? Itu semua nggak kalah penting dari angka benchmark. Cari review VGA dari sumber terpercaya, lihat gameplay di YouTube, atau baca forum diskusi. Bandingkan performa VGA di berbagai skenario, bukan cuma dari angka benchmark sintetis. Intinya, jangan sampai tertipu angka benchmark. Pertimbangkan juga faktor lain seperti real-world performance, suhu, konsumsi daya, dan stabilitas. Lanjut ke kesalahan ke-8, yaitu beli VGA bekas tanpa cek riwayat. Memang, beli VGA bekas bisa jadi solusi hemat. Tapi hati-hati guys, jangan sampai tergiur harga murah tapi zon. Hindari beli VGA bekas tanpa tahu riwayatnya, apalagi kalau bekas mining. VGA mining biasanya dipaksa kerja keras 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sehingga rentan rusak atau performanya menurun. Sebelum beli VGA bekas, pastikan kamu cek kondisi fisiknya. Periksa apakah ada kerusakan fisik, kipasnya masih berfungsi normal, dan tidak ada suara bising. Cek juga suhu VGA saat digunakan, pastikan tidak overheat. Kalau memungkinkan, tes VGA dengan menjalankan game atau benchmark. Pastikan tidak ada artefak atau glitch yang muncul di layar. Intinya, teliti sebelum membeli, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Kesalahan ke-9 yang sering terjadi adalah salah pilih toko atau penjual. Jangan mudah tergiur harga murah dari toko yang gak jelas reputasinya. Ingat, VGA itu investasi mahal, jangan sampai salah pilih. Belilah VGA dari toko atau penjual terpercaya, yang punya reputasi baik dan memberikan garansi resmi. Cek review dari pembeli lain, pastikan toko tersebut amanah dan tidak melakukan penipuan. Jangan ragu untuk bertanya kepada penjual tentang kondisi VGA, garansi, dan lain sebagainya. Pastikan kamu mendapatkan informasi yang jelas dan transparan sebelum membeli. Intinya pilihlah toko atau penjual yang terpercaya, dan memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Dan kesalahan terakhir yang sering terjadi adalah tidak sabar menunggu waktu yang tepat untuk membeli VGA. Kadang, beli VGA saat harga sedang tinggi itu kesalahan besar. Misalnya, saat stok langka atau hype game baru, harga VGA bisa melambung tinggi. Nah, kalau nggak butuh-butuh banget, mending sabar dulu. Tunggu harga normal kembali. Pantau terus harga VGA, manfaatkan momen promo, clearance sale, atau rilis generasi baru untuk mendapatkan harga terbaik. Biasanya, harga VGA akan turun saat ada generasi baru yang rilis. Intinya, bersabarlah dalam membeli VGA. Jangan terburu-buru, tunggu waktu yang tepat untuk mendapatkan harga terbaik. Nah, itu tadi 10 kesalahan fatal yang sering dilakukan saat membeli VGA. Semoga video ini bermanfaat buat kamu yang lagi cari-cari VGA baru. Ingat, beli VGA itu kayak investasi, jadi harus teliti dan nggak boleh sembarangan. Kalau video ini bermanfaat,
Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Tulis di komentar, kesalahan mana yang pernah kamu alami, atau tips lain buat teman-teman kita. Sampai jumpa di video berikutnya.